Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Jumat 25 April 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, antara trailer dan tronton. Kecelakaan ini mengakibatkan satu orang sopir meninggal dunia di lokasi kejadian setelah terjepit badan truk. Korban diketahui adalah sopir truk tronton bernama Nanang Supriyadi, warga Ngadirejo, Kediri, Jawa Timur. Peristiwa tragis ini bermula ketika truk tronton dengan nomor polisi B9487 UEU yang dikemudikan Nanang melaju dari arah barat dengan kecepatan sedang. Diduga kurang konsentrasi, truk tersebut menabrak bagian belakang trailer B9345 PEI yang sedang berhenti di jalur kanan karena antrian kendaraan. Benturan keras membuat tronton ringsek parah di bagian depan dan sopir terjepit di balik kemudi. Tak hanya itu, trailer yang tertabrak terdorong ke depan yang menghantam sebuah dump truck yang berada di depannya. Menurut kernet truk trailer, dirinya sudah berhenti karena antrian di depan, namun tiba-tiba dari belakang ditabrak keras oleh tronton tanpa sempat mengerem. Sebenarnya yang depan macet. Macet. Oh, depan lagi antri berarti. Ya, macet. Terus? Parkir di sini. Macet. Oh, mandek. Nah, ini ngerobos aja, Pak. Berarti gak ngerem berarti? Gak ngerem ini. Gak ngerem? Ya. Ini apa? Banter. Oh, kencang ya, langsung nabrak aja gitu ya? Iya, Pak. Terus itu nabrak dan truk. Oh, berarti kesurung? Iya, kesurung. Kesurung nabrak depannya? Iya, Pak. Evakuasi korban sempat mengalami kendala karena posisi tubuh korban yang terjepit parah di dalam kabin truk. Petugas dari Satlantas Polres Kendal dibantu tim medis PSG 119 baru berhasil mengeluarkan jasad korban dan jenazah langsung dibawa ke RSUD Suwondo, Kendal untuk penanganan lebih lanjut. Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Lingkar Kaliwungu sempat tersendat hingga beberapa jam. Antrian panjang kendaraan tak terhindarkan hingga proses evakuasi truk dan pembersihan lokasi selesai dilakukan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan memeriksa saksi di lokasi serta mempelajari rekaman CCTV yang berada di sekitar titik kejadian. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, terjadi kembali insiden kecelakaan lalu lintas antara truk dan bus di Jalan Raya Pantura, Demak, Kudus. Tepatnya di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak pada Jumat 25 April 2025. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Dalam video amatir yang terekam oleh warga terlihat sebuah bus antar kota dalam provinsi atau AKDP berwarna merah dengan nomor polisi K7122HIB mengalami rusak parah di bagian belakang dan terjun ke parit usai diseruduk truk tronton dari arah belakang. Sopir bus Ahmad Naim mengatakan kejadian bermula saat bus yang dikemudikannya berhenti di bahu jalan untuk menurunkan penumpang. Tiba-tiba dari arah belakang sebuah truk tronton dengan nomor polisi B9022KXX oleng dan langsung menghantam kendaraannya sehingga terdorong dan terperosok ke sungai. Selain kendaraan bus yang mengalami ringsek, dua penumpang yang ada di dalam bus juga mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi, dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sementara kedua sopir hanya alami luka ringan meski kondisi kabin kedua kendaraan tersebut ringsek parah. Ahmad Naim menduga sopir truk dalam keadaan mengantuk saat sebelum kejadian. Awalnya aku parkir tinggi. Dia pun nyelip kiri. Ya, terus? Nyelip kiri, meripat ngantuk kan, gua antar. Orang itu menerima. Tertabrak dari belakang. Terus motor Bapak terjun? Terjun kali. Sungai. Bapak penumpang itu Pak? Penumpang kali tekuk. Kondisinya gimana Bang, Pak? Yo, luka ringan. Luka-luka? Oh. Proses evakuasi bangkai truk dan bus berlangsung cukup lama, hingga sebabkan kemacetan panjang mengular di lokasi tersebut.
Insiden ini ditangani unit Laka Satlantas Polres Demak dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, pengakuan dari tersangka penipuan uang yang menjanjikan pekerjaan di PDAM Tirta Bening Pati menyorot nama Direktur Bambang Sumantri. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Direktur PDAM Pati menegaskan tak pernah menerima berkas surat lamaran pekerjaan dari korban yang dijanjikan tersangka. Jadi pada siang hari ini Pengakuan dari tersangka kasus penipuan uang PDAM Tirta Bening berinisial JDF turut menyeret nama Direktur PDAM Tirta Bening Bambang Sumantri. Dalam keterangannya, JDF menerima uang sebesar 100 juta rupiah dari para korban dan membagi uang itu dengan nominal 60 juta rupiah kepada direktur dan sisanya untuk dirinya pribadi. Menanggapi hal itu, Direktur PDAM Tirta Bening Bambang Sumantri mengatakan tak pernah menerima aliran dana tersebut. Dirinya mengaku telah memenuhi panggilan sebagai saksi di Polresta Pati untuk dimintai keterangan. Dirinya menegaskan tidak pernah menerima surat lamaran dari para korban yang dijanjikan untuk dapat masuk dan bekerja di PDAM Tirta Bening. Ia menyebut siapapun boleh melamar pekerjaan di perusahaan daerah tersebut. tidak benar. Jadi kebanyakan di sini tidak menggunakan uang. Jadi prosesnya di sini siapapun yang melamar silahkan. Jadi orang-orang yang sudah kena tipu tersebut lamarannya tidak sampai ke sini. Lamarannya pun tidak sampai ke sini. Contoh ya, kalau ada yang dia tipu lamarannya di sini, tentu akan ada arsip di sini. Tapi seluruhnya yang dia tipu itu tidak ada surat lamarannya di sini. Tapi pihak direksi terbuka ya Pak terkait dugaan. Iya, kemarin saya pun dipanggil di kepolisian. Saya dijadikan saksi. Saya sudah ditanyai ini dan itu. Seperti itu. Sudah bertambah ya. Kalau sekarang sudah kita keluarkan kalau tidak salah September 2024 sudah kita keluarkan. Tapi sebelumnya karena kita keluarkan bukan karena penipuan. Ya, dalam catatan kita keluarkan bukan karena penipuan, kita keluarkan karena memang dia mangkir kerja. Bambang Sumantri menambahkan, per September 2024 JDF telah dikeluarkan dari PDAM Tirta Bening lantaran mangkir dari tugasnya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Polda Jateng melakukan pengumpulan bahan keterangan mengenai proyek APBD Rembang 2022, khususnya proyek Embung Glebek di Kecamatan Sulang. Kedatangan aparat penegak hukum ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik, terutama setelah insiden kaburnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPU Taru Rembang saat hendak dikonfirmasi mengenai permasalahan ini. Santer isu di publik terkait Polda Jateng mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPU Taru Kabupaten Rembang untuk mengumpulkan bahan keterangan terkait kegiatan APBD 2022 pada proyek Embung Glebek di Kecamatan Sulang. KBO Satreskrim Polres Rembang, Ibada Widodo Eko Prasetyo saat dihubungi melalui ponselnya membenarkan jika kedatangan Polda Jateng di Rembang terkait kasus proyek Embung Glebek. Namun, dirinya menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut sebetulnya berada di bawah wewenang Polda Jateng. Sementara itu, saat dimintai konfirmasi langsung oleh media, Kepala Dinas DPU Taru, Mariosa, memilih menghindar dan pergi melalui pintu belakang kantornya. Kejadian ini menambah kecurigaan publik terhadap transparansi proyek-proyek yang dibiayai APBD. Tak sampai di situ, salah satu staf DPU Taru menyebutkan bahwa kepala dinas tersebut dipanggil mendadak oleh Sekda, namun saat wartawan kembali mendatangi kantornya, Mariosa tidak ada di tempat. Hingga kini, Polda Jateng belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait tersangka dan terkait pengumpulan bahan keterangan di kantor DPU Taru. Terpisah saat dikonfirmasi melalui telepon, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyatakan akan mencari informasi terlebih dahulu. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan.
Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami pemirsa. Bukit Galian C di Kelurahan Rawasari, Tembalang, Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan Meranggen, Demak longsor. 1 orang dilaporkan tewas akibat tertimbun longsoran bukit yang dikenal dengan nama Brown Canyon tersebut. Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jawa Tengah mengaku masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Dari video yang beredar, bukit yang cukup besar dan tinggi tiba-tiba longsor menimpa sejumlah truk di bawahnya. Besarnya longsoran membuat truk tampak terseret dan ringsek. Insiden tersebut terjadi pada Jumat 18 April minggu lalu. Kepala Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jawa Tengah, Budyo Darmawan, mengatakan masih mencari tahu siapa yang melakukan aktivitas tersebut secara administratif, legal, formal, dan ilegal. Pihaknya juga bersama Kepolisian Kota Semarang dan Kepolisian Demak sudah melakukan pengecekan awal dalam upaya pengamanan terkait Bukit Galian C yang terletak di perbatasan antar dua wilayah. Proses investigasi tersebut meliputi penentuan lokasi wilayah kejadian hingga siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Saat ini ESDM Jateng belum bisa memberikan klarifikasi lebih jauh mengenai penambangan tersebut dan masih menunggu hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian agar informasi yang disampaikan tidak simpang siur dan mengambang. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan.
listrik, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum tengah melakukan perbaikan jalan beton yang menyembul dan patah di area Trangkil, Kecamatan Gunung Pati. Sebelumnya, jalan ini viral di media sosial karena kondisinya cukup mengganggu para pengendara jalan. Dinas PU Kota Semarang menyatakan kerusakan jalan ini diakibatkan karena adanya jalur patahan sesar aktif. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Dinas ESDM Jateng. Salah seorang warga setempat Sabda menyatakan bahwa jalan ini merupakan penghubung antara wilayah Semarang Atas dan Semarang Bawah sehingga mendesak untuk diperbaiki. Di jalan di sini ada jalan lebih dari 2 minggu, kurang lebih 2 minggu lebih 2 hari sampai 3 hari. Untuk yang pertama itu sementara jalan masih sama untuk ketinggiannya, cuman yang bagian dari arah atas turun ke bawah sudah mengalami turun ke bawah, dan yang arah dari bawah menuju atas semakin naik ke atas, seperti itu. Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto menyatakan bahwa perbaikan jalan ini akan diselesaikan pekan ini. Ini kan daerah patahan dan lokasinya berpindah-pindah. Seperti yang di sini ini kan sebelumnya tidak pernah terjadi seperti kejadian saat ini. Jadi yang bawah ini ambles, kemudian atas terangkat. Ini juga akibat adanya air yang di bawah ini masuk. Ini menjadikan mata pas sambungannya ini. Kemudian hari ini kita laksanakan perbaikan, kita menuju alat berat, nanti kita buka matahari ini, lalu kita buatkan sabjutnya di bawahnya, kemudian tapi nanti sementara ini tidak kita akan lakukan pengecoran, tetapi dengan melakukan aspal nanti kita lapis dua, lapis untuk, tapi kanan kiri nanti kita samakan pelandiannya, jadi nggak terlalu membahayakan pengguna jalan. Pemkab Semarang menghimbau kepada masyarakat untuk waspada, terutama yang menempati wilayah patahan sesar aktif tersebut. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut situasi di sana, saat ini kami telah terhubung dengan reporter kami Sahril Muaz di Kota Semarang. Silakan Sahril untuk laporannya terkait perbaikan keretakan jalan di Tanjakan Trangkil, Kota Semarang. Baik, terima kasih pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di Tanjakan Trangkil, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, di mana saat ini telah terjadi perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang lewat Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, di mana jalan Tanjakan Trangkil ini mengalami patahan atau menyembul karena adanya sesar aktif yang berada di wilayah Trangkil ini. Adanya patahan sesar aktif ini juga menjadi sorotan Dinas ESDM Jawa Tengah, di mana wilayah Trangkil ini berada di kawasan 3 sesar mayor yang berada di Kota Semarang, sehingga warga perlu berhati-hati, warga sekitar perlu berhati-hati untuk meninggali atau lewat di area ini. Selain itu, kondisinya yang demikian juga kemarin sempat viral di media sosial karena banyak mengganggu
pengendara jalan sehingga banyak pengendara yang mengalami kecelakaan. Kemudian patahan sesar aktif yang berada di Kota Semarang ini memang salah satunya terletak di wilayah Trangkil atau kawasan ini. Adanya patahan atau sesar aktif yang berada di Kota Semarang ini tersebar pada 3 wilayah. Patahan yang pertama ini, sesar yang pertama ini berada di kawasan barat yang melintasi meliputi Kalialang, Greenwood, dan Bukit Manyaran Permai yang memanjang ke arah Goa Kreo dan wilayah Sadeng. Kemudian sesar yang kedua ini yaitu berada di wilayah yang saat ini kami pijaki ini, yaitu di wilayah Trangkil, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, yaitu di tanjakan ini. Kemudian yang ketiga berada di wilayah timur laut Kota Semarang, yaitu di wilayah Pendan Dhuwur hingga kawasan hutan Tidjomoyo. Dengan kejadian tersebut, Dinas ESDM Jawa Tengah dan pemerintah Kota Semarang mengimbau kepada warga Kota Semarang untuk waspada, terutama yang berada di wilayah patahan sesar aktif tersebut. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Syaril atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Rembang mendapat tugas berat untuk melakukan efisiensi anggaran sebelum melaksanakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Langkah ini diambil setelah Bupati Rembang Harno dan Wakil Bupati Muhammad Hanis Kolil Baro melakukan audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB di Jakarta pada 22 April kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Harno mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini cukup berat untuk mengangkat jumlah formasi P3K yang diusulkan, yaitu sebanyak 2.950 orang. Jumlah ini signifikan jika dibandingkan dengan angka pensiun pegawai negeri sipil PNS yang hanya sekitar 300 orang setiap tahunnya. Meskipun belum bisa membeberkan seluruh hasil konsultasinya, Bupati Harno menegaskan satu poin penting. Daerah dengan kondisi keuangan yang belum mampu harus melakukan efisiensi anggaran terlebih dahulu sebelum pengangkatan P3K dilakukan. Jakarta tidak hanya sendiri, dengan Pak Wakil Bupati tak ajak juga, semua dinas-dinas terkait saya ajak. Agenda yang pertama adalah saya bersama Pak Wagub dan perwakilan anggota DPRD ketemu dengan Komisi 2 DPR RI, yaitu Kang Dede Yusuf. Beliau adalah pimpinan Komisi 2. Di situ menyampaikan lahirnya P3, mulai lahirnya P3 memakai dasar ini bla bla nya sepaham kabeh sampai terakhir yang mana sing tinggi bayar terus ya, dari mulai lahirnya berdasarkan undang-undang nomor sekian bla 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 sampai terakhir. Maka saran Bang Dede Yusuf, apabila ada daerah yang keuangannya tidak mencukupi atau tidak mampu, disarankan untuk bersurat kepada 1. Menteri Menpan RB, 2. Menteri Dalam Negeri, tembusannya Komisi 2. Itu yang oleh-oleh dari Komisi 2. Habis itu saya lanjutkan ketemu Bu Rini. Bu Rini mengangkat tahap 1 maupun 2 berdasarkan ABCD jenengan wis paham. Yang ujung-ujungnya pertanyaannya akan dibalik. Saya mengangkat berdasarkan ini termasuk usulan daerah bla 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 bla. Lah kok saiki kok malah ganti daerah sing keberatan. Padahal yang mengusulkan kan
dari daerah lah. Jadi dari Menpan memberi peluang kepada semua kabupaten untuk formasi ini, walaupun di situ sebenarnya sudah ada, disesuaikan dengan kebutuhan dan keuangan daerah masing-masing. Dalam agenda kunjungan ke Jakarta kemarin, Harno juga bertemu dengan Komisi 2 DPR RI. Dirinya menerima saran untuk bersurat kepada Menteri Pan-RB dan Menteri Dalam Negeri jika keuangan daerah tidak mencukupi, dengan tembusan Kepala Komisi 2 DPR RI. Saran itu disampaikan oleh anggota Komisi 2, Dede Yusuf, sebagai langkah untuk mencari solusi terbaik bagi daerah. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo resmi melantik pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Rioso menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUTR. Dengan kepemimpinan DPUTR yang baru diharapkan dapat menangani permasalahan terkait infrastruktur yang baik sesuai dengan standar kualitas yang baik dan waktu yang tepat. Berdasarkan keputusan Bupati Pati nomor 821/0398 tahun 2025 tanggal 25 April 2025, Bupati Pati Sudewo melantik pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUTR Kabupaten Pati, Rioso, menjabat sebagai Kepala DPUTR. Selain itu, Rioso juga merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati. Langkah ini diambil oleh Bupati Pati Sudewo dengan asas keadilan, dikarenakan Rioso seharusnya telah dilantik menjadi Kepala Dinas PUTR pada pertengahan tahun 2023 lantaran terdapat proses yang tidak dituntaskan. Dengan dilantiknya Rioso sebagai Kepala Dinas PUTR, diharapkan penanganan infrastruktur jalan dapat tertangani baik dari segi kualitas, kuantitas, serta ketepatan waktu pengerjaan. Jalan Dinas Izin itu dirangkap oleh Pak Rioso sebagai PLT. Rioso harus melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya untuk menjalankan penanganan infrastruktur jalan supaya pekerjaannya bagus sesuai dengan spek, sesuai yang direncanakan dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Itu harus kualitas pekerjaannya harus bagus, harus detail, turun ke bawah, materialnya dicek, volumenya dicek, semuanya harus dicek standar kualitasnya. Saya tidak ingin ada penyimpangan-penyimpangan pada saat pelaksanaan. Bupati Pati berpesan langsung kepada Rioso untuk dapat lebih bersemangat dalam bertanggung jawab dalam mengemban amanah baru yang besar dan berat, sehingga dapat mewujudkan penanganan pekerjaan infrastruktur jalan yang berkualitas sesuai standar. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dan pemirsa, terkait pelantikan Kepala DPUTR Pati, saat ini kami telah terhubung dengan Mutia Parasti. Mutia, Bupati Pati Sudewo resmi melantik pejabat baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Siapa dan pesan apa yang disampaikan? Baik pemirsa, pada siang hari tadi Bupati Pati Sudewo resmi melantik Rioso menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati yang sekaligus menjabat menjadi pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati. Dalam kesempatan hari ini tadi, Bupati Pati Sudewo turut berpesan kepada Rioso untuk dapat memberikan pelayanan secara prima perihal infrastruktur jalan. Dikarenakan di tahun 2025 ini, Bupati Pati Sudewo memberikan kebijakan perbaikan ratusan jalan atau ratusan ruas jalan di Kabupaten Pati untuk diperbaiki. Sehingga pihaknya berharap Rioso dapat melakukan pengecekan secara detail, turun ke lapangan, memperhatikan berbagai kualitas, kuantitas, agar jalan-jalan yang diperbaiki sesuai standar dan dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Pati. Kembali ke studio. Terima kasih Mutia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol apa sih
bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pemerintah Kabupaten Demak secara resmi mengumumkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K formasi tahun 2024. Pengangkatan ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan oleh Bupati Demak. Sebanyak 101 orang CPNS dan 1.547 orang P3K telah resmi diangkat berdasarkan hasil seleksi nasional yang dilaksanakan tahun 2024 lalu. Mereka akan mengisi berbagai posisi strategis di lingkungan pemerintahan Kabupaten Demak, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis.
Bupati Demak Aistianah menjelaskan pengangkatan pegawai CPNS maupun P3K ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik, sehingga para ASN yang baru diharapkan dapat menunjukkan integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meski saat ini masih ada sekitar 1.600 honorer yang belum diangkat menjadi P3K, pihaknya akan berupaya mengangkat seluruh honorer sesuai dengan regulasi yang ada. 101 dari unsur CPNS dan P3K ada 547 dari baik dari guru, kesehatan maupun tenaga teknis seperti yang informasi yang telah kita buka. Informasi yang kita buka memang lebih banyak P3K daripada CPNS. Ini sebagai wujud terima kasih kami atas pengabdian dari teman-teman honorer yang telah mengabdi di Kabupaten Demak. Kita angkat melalui untuk menjadi P3K di Kabupaten Demak. Memang masih ada PR sekitar 1.600 P3K honorer yang belum bisa menjadi P3K, tetapi kita masih mencari regulasi sesuai dengan aturan yang ada. Kami berkeinginan semua bisa masuk sebagai P3K. Sementara itu, Kepala Kantor BKN 1 Jateng DIY Paulus Dwi Laksono menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada hari ini Kabupaten Demak termasuk penyerahan SK yang keempat setelah Purworejo, Magelang dan Kota Magelang dan Kabupaten Sleman, dan ini adalah yang keempat yaitu Kabupaten Demak. Ini sesuatu yang luar biasa, gerak cepat dari pemerintah Kabupaten Demak yang langsung menindaklanjuti arahan dari Menteri Pemerintah, ya, terutama pemerintah, untuk mempercepat batas waktu penyelesaian penyerahan SK CPNS adalah 1 Juni 2025 dan P3K-nya adalah 1 Oktober 2025. Tapi dengan gerak cepatnya pemerintah Kabupaten Demak bisa berjalan dengan baik dan termasuk yang paling cepat. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pelaku usaha di Temanggung, Jawa Tengah menyerbu layanan pembuatan nomor induk berusaha NIB gratis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP melalui sistem jemput bola di setiap kecamatan tersebut. Kini tercatat sudah ada 6.256 NIB yang sudah diterbitkan untuk wilayah Temanggung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah memberikan layanan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB dengan sistem jemput bola di setiap kecamatan. Seperti yang terlihat pada Jumat 25 April di mana pelayanan pembuatan NIB tersebut dilakukan di Kecamatan Kandangan. Di lokasi itu tercatat ada sebanyak 550 pemohon yang jumlahnya melebihi target sebanyak 300 penerbitan. Sehingga penerbitan bagi pemohon sisanya akan dilakukan pada hari Selasa pekan depan. Kepala DPM PTSP Temanggung Dwi Sukarmei mengatakan, sejak dibuka pada bulan Februari kemarin hingga saat ini, pihaknya telah menerbitkan sebanyak 6.256 NIB yang tersebar di 19 kecamatan. Jadi di Kandangan ini pecah rekor termasuk ya, karena luar biasa masyarakat Kecamatan Kandangan yang mempunyai itikat baik untuk mendaftarkan usaha mereka melalui sistem aplikasi, tidak perlu ke kantor, cukup di kecamatan. Teman-teman dari UMKM bisa melaksanakan perizinan dengan mudah dan cepat serta gratis. Akan disuruh supaya maksudnya ada izinnya, sudah ada izin. Ada legalitas gitu ya. Selain untuk legalitas, apa keuntungan membuat NIB ini, Bu? Katanya ya, kalau dapat pinjaman katanya lebih mudah gitu ya, untuk modal gitu. Pembuatan nomor induk berusaha sangat penting bagi pelaku usaha karena diperlukan saat mengurus surat izin usaha perdagangan maupun sertifikasi halal. Adanya NIB juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk dapat bergabung mengikuti program pelatihan dari pemerintah maupun pengajuan syarat peminjaman modal usaha dari perbankan.
Pemirsa, kantor Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang berinovasi dalam pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak ini dilakukan di area kantor Kecamatan Gunung Pati. Dalam proses pembuatan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak ini dilakukan dengan teknik destilasi atau penyulingan. Sampah plastik sendiri diperoleh dan dikumpulkan oleh para pegawai kecamatan, kemudian sampah plastik dimasak hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Dari sanalah bahan bakar minyak didapatkan. Mulanya inovasi ini diusulkan oleh salah satu pegawai kecamatan Gunung Pati, yakni Rahmat. Pihaknya mengaku resah dengan kondisi sampah plastik di Kota Semarang yang telah mencemari lingkungan. Plastik itu pembakaran tanpa oksigen. Jadi bukan pembakaran sebenarnya, pemanasan tanpa oksigen. Makanya harus tertutup, jangan sampai ada kebocoran. Nah terus di pemanasan itu kan terjadi penekanan udara ya, menuju ke lubang yang sudah ditentukan tadi, yang artinya pipa-pipa tadi. Nah pipa-pipa tadi mengalami pendinginan, terus kemudian terjadi tetesan berupa minyak, destilasi itu ya. Nah tapi ketika plastik itu sendiri masih basah, itu tetap awal dulu itu yang keluar itu air dulu. Setelah air habis penguapan baru netes minyak. Seperti ini yang masih tercampur dengan minyak. Sudah ada ini ya, ada perbedaan ini ya. Nah ini masih minyak, sedikit masih mentah, belum sempurna kayak gini. Lah ini berupa air karena semua dimasukkan. Alfrida, PLT Camat Gunung Pati, bersyukur dengan inovasi tersebut dan akan terus dikembangkan guna membantu Pemkot Semarang dalam pengelolaan sampah. Sampah dan pengolahan sampah gitu lah. Dengan fokusnya sampah. Nah, kami juga ngobrol-ngobrol gimana caranya biar di Gunung Pati ini juga bisa seperti itu, mengurangi sampah ataupun pilah sampah ataupun pengolahan sampah. Lah dulu gitu saya sampah plastiknya dari teman-teman ASN non ASN kecamatan dan kelurahan sekecamatan Gunung Pati. Saya minta pada saat apel hari Senin itu membawa sampah plastik seperti itu dari rumah masing-masing gitu. Non saya belum ditimbang berapa kilo jadi berapa liter gitu. Non saya belum ditimbang, belum di uji lab juga belum, seperti itu. Kedepannya gimana Pak? Harapannya Pak ke depan Pak? Ada rencana diterapkan di kelurahan nggak Pak? Ya, kemarin juga sudah ada tawaran agar mengajukan dana CSR dari Bapeda, nanti akan mencarikan dana CSR. Nah itu salah satunya itu kami mengusulkan alat atau mesin penyulingan sampah plastik ini untuk dibagi rata ke semua kelurahan. Inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak diharapkan menjadi solusi dalam pembaharuan energi. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan anak usia dini di Kabupaten Kendal hari ini mengikuti gebiar manasik haji. Acara ini menjadi momen penting untuk menanamkan nilai keagamaan sejak dini. Sebanyak 1.629 anak dari lembaga TK, RA, dan kelompok bermain Muslimat NU se-Kabupaten Kendal berkumpul di Stadion Utama Kendal untuk mengikuti gebiar manasik haji. Kegiatan ini merupakan program rutin 2 tahun sekali yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Muslimat NU bersama Ikatan Guru PAUD Muslimat NU Kabupaten Kendal. Tak hanya sekedar proses tiruan ibadah haji, acara ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai spiritual dan moral Islam kepada anak-anak sejak usia dini. Sebanyak 116 lembaga PAUD turut berpartisipasi dengan dukungan 535 pendamping yang terdiri dari kepala sekolah dan guru. Ini adalah kegiatan gebiar manasik haji anak PAUD Muslimat NU, yaitu anak TK, RA, kelompok bermain Muslimat NU se-Kabupaten Kendal, yang dihadiri oleh semua anak-anak PAUD dari TK, RA, dan kelompok bermain Muslimat NU Kabupaten Kendal sejumlah 1.500 anak, serta ada 535 pendamping, yaitu guru atau kepala TK. Tujuannya apa nih Bu? Tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan anak-anak supaya bisa memahami tentang nilai-nilai spiritual dan moral kaitannya dengan ibadah haji.
Anak-anak diajak memahami proses ibadah haji melalui simulasi langsung seperti tawaf, mengelilingi miniatur Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, hingga wukuf di Padang Arafah Mini. Selain mengajarkan rukun Islam kelima, kegiatan ini juga melatih kedisiplinan, kerjasama, dan rasa syukur. Sangat bagus untuk perkembangan anak, ini juga melatih anak sama mengenalkan anak tentang ibadah haji dan bisa menjadi tambah wawasan bagi anak untuk mengenal, mengerti rukun iman, rukun Islam yang lain. Ini ada berapa anak ya? 10 anak. Kebiar manasik haji ini menjadi pintu gerbang edukasi keagamaan yang dikemas menarik dan penuh makna. Antusiasme peserta membuktikan bahwa pengenalan agama sejak dini bisa dilakukan dengan cara yang ceria dan edukatif. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.